Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Mari kita belajar dan memahami apa sih itu teori kritis aliran struktural. Langsung saja yuk, kita simak baik-baik videonya. Yang pertama ada pengertian teori struktural. Teori struktur fungsional sering disebut sebagai pandangan fungsionalis dan merupakan studi tentang keseimbangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Keseimbangan ini sendiri sering tercapai karena tatanan organisme, sehingga masyarakat dianggap saling berhubungan. Organisme yang terbentuk dalam arti sosial menimbulkan stabilitas tatanan sosial yang diperoleh dari berbagai peranata sosial dalam masyarakat baik ekonomi, politik, hukum maupun pendidikan. Talcott Parsons, seorang sosiolog yang menafsirkan teori struktur fungsi sebagai bagian dari keseimbangan di mana lembaga-lembaga sosial ada, mengakui bahwa jika mereka berhasil menjalankan tugas dan fungsinya, sistem sosial akan ada atau diketahui publik tanpa perbedaan sedikit pun. Selanjutnya ada fungsi struktural sosial. Sebagai pengawas sosial, sebagai ciri atau karakteristik dari suatu kelompok masyarakat, sebagai instrumen masyarakat yang berperan sebagai penyelenggara dalam penataan kehidupan secara menyeluruh, sebagai pembelajaran bagi individu mengenai struktur yang ada dalam masyarakat, ketaatan, atau kebiasaan. Yang ketiga yaitu syarat. Ada 4 persyaratan mutlak yang harus ada supaya bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya agil. Agil adalah singkatan dari adaptation, goal, attainment, integration, dan latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni A. Adaptasi atau adaptation. Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. B. Pencapaian tujuan atau goal attainment. Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. C. Integrasi atau integration. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. Yang D. Latency atau pemeliharaan pola. Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Pada poin keempat ini akan dijelaskan bagaimana contoh analisis kritis kasus pandemi dalam aliran struktural. Dari teori struktural ini, kita dapat menganalisis sebuah permasalahan ataupun fenomena sosial yang baru-baru ini muncul di masyarakat. Contohnya seperti masa pandemi sekarang ini, yang pastinya akan memunculkan berbagai perubahan dalam aspeknya. Bukan hanya berdampak pada bidang kesehatan, namun juga pada bidang ekonomi. Mengapa bidang ekonomi? Karena semenjak kemunculan pandemi ini di negara kita, penurunan ekonomi inilah yang sangat jelas terlihat, di mana grafik perekonomian Indonesia terus-menerus menurun. Akibatnya timbullah beberapa fenomena sosial dalam masyarakat. Contohnya seperti peningkatan tindak kriminalitas seperti pencurian. Menurut Bunu, manusia digambarkan sebagai individu yang mampu memutuskan atau mencari sendiri kebutuhannya, tetapi dibatasi oleh norma dan kondisi situasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fenomena sosial berupa tindak kriminalitas merupakan hasil dari keputusan yang diambil dari dirinya sendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan secara terpaksa.
Walaupun pelaku tersebut tahu tindakan yang dilakukannya itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Selain pembahasan tadi, pada poin kelima ini akan dijelaskan pula contoh analisis kritis melalui Agile. Yang pertama ada adaptasi. Melihat kondisi pandemi seperti ini, tentunya masyarakat juga harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, seperti membiasakan diri dengan menerapkan hidup new normal, atau aturan penggunaan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dengan orang lain, dan sebagainya. Sedangkan untuk permasalahan kasus kriminalitas, masyarakat juga harus mengadaptasikan diri dengan selalu waspada, menjaga keamanan harta, benda dengan berbagai metode. Sehingga hal ini diharapkan dapat mencapai tujuan seperti mencegah tingginya angka penularan COVID-19 serta tindakan kejahatan. Nah, yang kedua yaitu integrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat harus mampu saling bersatu dan berintegrasi untuk menetapkan pola sistem hidup sehat maupun meningkatkan keamanan. Contohnya seperti memasang CCTV, mengaktifkan jadwal pos ronda, ataupun memasang pengaman rumah tambahan. Yang ketiga yaitu retensi. Pola-pola atau sistem baik hidup sehat yang sudah dijelaskan pada poin integrasi tadi sebaiknya ditingkatkan atau dipertahankan agar menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.